Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung Bapak Ibu semua di acara Monthly Talk and Sharing Session ITAKA Indonesia Chapter. Untuk bulan ini kita awali dengan Monthly Talk and Sharing Session dengan tema Metaverse, Avatars, AI, and Identity, Rethinking Trust in the Digital Physical World. Bapak Ibu semua, senang sekali malam ini kita bisa berkumpul kembali setelah Idul Fitri terakhir dan juga setelah terselenggaranya pemilihan Board of Directors untuk periode 2025 sampai 2027. Kenalkan saya Rizko Jana, saya yang akan memandu acara malam hari ini. Atas seluruh nama ISAKA Indonesia Chapter, saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di momen baru ini kita semakin semangat untuk berkembang bersama, berkolaborasi, dan berkontribusi di dunia profesi kita ini. Untuk susunan acara kita malam ini sebagai berikut, mungkin nanti kita akan mundur sedikit dari jadwal sekitar jam 20.45 nanti kita baru akan selesai. Selanjutnya saya akan membacakan panduan fakta teknis webinar malam ini. Yang pertama, pastikan perangkat yang digunakan memiliki koneksi internet yang stabil agar Bapak Ibu dapat mengikuti webinar dengan lancar. Gunakan username yang sesuai dengan nama saat registrasi untuk mempermudah verifikasi kehadiran. Meeting ID bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu undangan. Kami mohon untuk tidak membagikannya ke pihak lain. Tadi diperkenankan menyalakan kamera dan menampilkan identitas diri yang jelas. Diharapkan seluruh peserta menjaga suasana webinar tertib, profesional, dan saling menghormati. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat dengan sopan melalui kolom chat ataupun fitur raise hand. Sertifikat akan kita kirimkan melalui email terdaftar dalam kurun waktu maksimal 7 hari kerja setelah webinar ini berlangsung. Sebelum memulai acara hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari presiden baru kita yang pilih untuk periode 2025-2027 kepada Bapak Harun Al-Rashid. Layar dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Selamat malam. Semoga sehat-sehat semua. Hari ini pertama kali ya, ini the board baru membuat satu event untuk apa namanya memenuhi visi dan misi kita ya. Sebetulnya visi kita kan untuk menjadi trusted organization yang lebih empowering ke members dan juga kita coba membangun digital trust yang lebih baik ya. Dan ini dengan visi itu target utama kita untuk mengedukasi member, mengedukasi publik dan juga industri. Dan salah satu cara medianya adalah dengan technical session yang berkelanjutan. Nah, kita berusaha keras nih untuk bisa mengisi kekosongan di bulan April ini. Jangan sampai MTS ini kosong di bulan April. Jadi kita benar-benar kejar waktunya walaupun sudah di akhir, di ujung, di penghujung bulan ya. Tapi masih tercapai juga, Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak juga untuk Bu Elda dan Pak Budianto yang sudah bersedia untuk berbagi malam ini. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai masuk ke acara, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Mungkin Rifko boleh dibantu untuk share screen. Terkait dengan pelaksanaan program-program kita, kita juga sudah menyelenggarakan raker ya waktu itu para board sudah berkumpul 2 kali session. Yang pertama kita lakukan secara daring, yang kedua kita lakukan secara offline di Hotel Haris FX. Dan dari situ kita sudah menyusun program kerja yang sebentar lagi juga akan kita publish. Tapi dari sekian banyak program kerja itu semuanya sepakat bahwa kita harus segera membentuk eksekutif tim. Dalam arti kita harus melakukan rekrutmen dengan posisi-posisi yang sudah kita rancang dan kita benar-benar ingin mengundang para members untuk bisa berpartisipasi join ke ISAKA untuk sebagai volunteer. Kita maju sama-sama, kita belajar sama-sama dan kita berbagi sama-sama dengan berbagai macam posisi. Ya, saya ingin membacakan yang pertama kita sepakat juga untuk merekrut ya seorang level director yang statusnya nanti adalah appointed director bukan elected ya. Elected itu adalah posisi director yang kemarin dipilih oleh teman-teman pada saat AGM. Tapi dari selain elected itu board sendiri punya kewenangan untuk bisa menunjuk appointed director untuk bisa membantu di posisi tertentu.
Dan dalam hal ini kita sepakat untuk menunjuk director untuk bidang Shield Stack. Ya, Shield Stack ini eh, kita mau mencoba mewadahi para praktisi wanita khususnya di bidang GRC, cybersecurity and privacy untuk bisa punya wadah komunikasi, wadah untuk melakukan riset sama-sama gitu ya. Jadi lebih spesifik ke apa namanya pemberdayaan wanita dan kita akan melakukan open recruitment untuk posisi director dan juga eksekutif timnya. Jadi silakan teman-teman yang berminat nanti kita bisa akan segera umumkan segera termasuk juga beberapa persyaratan dan job desk gitu ya. Lalu selain itu juga ada posisi GRA, Government and Regulatory Advocate Office. Ini levelnya adalah eksekutif tim juga. Lalu ada Research and Education Office. Ini juga akan membantu Om Anjar ya untuk dalam menyelenggarakan research dan juga khususnya akan mengelola apa yang kita sebut dengan Special Interest Group ya SIG itu akan berada di bawah Research Office di mana SIG ini objektifnya sebetulnya ingin mendalami satu topik tertentu atau satu segmen tertentu supaya kita bisa melakukan apa namanya ya eksplorasi dari sisi bidang keilmuannya. Lalu juga ada program office ya di tim program ini jelas nanti akan membantu Bu Elda juga untuk bisa menyelenggarakan program-program kegiatan ISAKA selama 2 tahun ke depan. Lalu juga ada Markom ya Markom ini tentu membantu teman-teman Markom nanti Pak Asrul yang akan sebagai direkturnya membantu timnya Pak Asrul untuk bisa menjalankan peran Markom ya daya sosial media dan sebagainya. Lalu membership office ini juga di bawah timnya Pak Indra. Tentu ini bahkan akan banyak mengelola kegiatan yang berkaitan dengan engagement dengan members ya supaya kita tetap guyup, supaya supaya dekat, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Dan juga yang terakhir ada di Certification Office. Ini membantu kamu, Kang Rahmat Mulyana untuk bisa membantu apa namanya ya menyebarkan lah apa namanya dari sisi penetrasi terkait dengan sertifikasi dan sebagainya. Mungkin ini posisi-posisi yang sementara ini akan kita umumkan dan sebentar lagi rencananya tanggal 30 ya akan kita launch untuk open position ini dan mudah-mudahan teman-teman bersedia juga untuk bisa volunteer berbagi bersama kita. Mungkin sementara itu dulu sayang waktunya sayangnya rasanya kita malam ini kedatangan bintang tamu atau pembicara yang luar biasa hebatnya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya kembalikan ke Rifko. Terima kasih teman-teman, selamat mengikuti dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harun atas penjelasannya dan juga sambutannya. Selanjutnya kita akan Sama-sama. mendengarkan paparan dari Certification Director kita, Bapak Mas Mulyana, kait sertifikasi ISAKA, layak dan mutu, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak atas keluhan waktu dan juga partisipasi ya dari rekan-rekan semuanya. Dan tentu saja kami ucapkan selamat datang ya kepada pembicara kita yang hebat nih Pak Budianto beserta juga rekan-rekan semua di sini. Terima kasih sekali lagi. Izinkan saya sedikit mengupdate ya rekan-rekan terkait dengan program yang ada di dalam Certification Office, di mana tugas kami adalah menyampaikan ya terkait dengan perkembangan terkini mengenai sertifikasi maupun juga sertifikat yang diselenggarakan oleh ISAKA dan juga partner-partner terkait seperti itu. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam konteks sertifikasi ini artinya adalah program yang ada syarat terkait dengan experience ya seperti itu rekan-rekan. Tentu kita sudah aware ya dengan CISA dan kawan-kawan. Ini adalah sertifikasi lama dari ISAKA yang berlaku sejak tahun 78 yang lalu ya. CISA, kemudian sistem untuk security, kemudian CJ untuk governance, CDPC untuk data privacy ya, dan ini relate banget dengan undang-undang terbaru kita PDB seperti itu. Kemudian juga ada series ya untuk IT risk. Dan ini sebetulnya relatif baru ya, ITCA maupun juga CET, rekan-rekan, di mana ITCA ini lebih ke IT Associate ya, jadi ini merupakan sertifikasi
yang disebut sebagai stackable certificates ya. Jadi di belakangnya ini ada beberapa sertifikat fundamental yang kalau kita berhasil mengumpulkannya, maka kita bisa upgrade ya menjadi sertifikasi yang berdasarkan experience dan tentu kalau itu sifatnya certification, maka harus diupdate tiap tahun ya dengan adanya nilai CPI yang perlu kita collect gitu ya. Biasanya adalah 40 hours ya CPI, walaupun tiap tahunnya at least 20 yang perlu kita penuhi ya, dan nanti ada siklus 3 tahunan yang nanti akan menjadi sarana evaluasi untuk perpanjangan sertifikasi berikutnya seperti itu. Nah, kemudian juga ada CET ya, adalah Certified Imaging Technology. Nanti kita lihat ya, di belakangnya juga ada beberapa sertifikat stackable yang membuat seseorang bisa mendapatkan sertifikasi imaging technology ini seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang baru yaitu CCOE ya, terkait dengan Cyber Security Operation Analyst. Nah, ini juga merupakan satu sertifikasi yang membutuhkan pengalaman dan juga hands-on ya rekan-rekan ya. Jadi harus ada eh, apa, eh, nanti evaluasi terkait dengan kemampuan teknisnya di sini. Kemudian ada yang paling baru yang memang saat ini masih beta ya rekan-rekan sebagai informasi yaitu adalah audit AI ya. Kita tahu bahwa AI sekarang sedang ini ya sedang populer sekali gitu ya sehingga ISAKA juga mencoba untuk kontribusi juga ya dalam hal menjaga ya governance untuk AI sehingga muncullah sertifikasi baru ini dan minggu ini masih dalam versi beta ya untuk rekan-rekan yang sempat ini ya register di awal ya untuk menguji coba sertifikasi ini seperti itu. Nah, itu kurang lebih update terkini kalau bicara sertifikasi rekan-rekan ya. Kemudian tentu setelah sertifikasi yang notabene memang perlu ada eh, apa experience ya yang perlu kita submit pada saat kita ingin klaim sertifikasinya seperti itu. Nah, tentu juga di belakangnya juga ada sertifikat ya. Ini program yang lebih ke knowledge evaluation ya, rekan-rekan, di mana jika kita sudah berhasil melaksanakan ujian ya, kemudian lulus, maka kita bisa menggunakan sertifikat ini ya, boleh dibilang tidak ada eksparisinya kurang lebih seperti itu gitu. Beda dengan certification yang memang ada masa-masa untuk kita memperpanjang kurang lebih seperti itu gitu. Nah, ini ada beberapa ya yang terlihat di layar seperti itu, misalnya terkait dengan cloud ya, rekan-rekan bisa lihat di sini, cloud auditing knowledge ini sudah agak lama sebetulnya. Kemudian tentu kita semua sangat familiar dengan COVID ya sebagai framework paling populer dari ISAKA, di mana ada COVID Foundation ya, dan juga ada COVID untuk implementation ya seperti itu. Kemudian juga ada cyber security audit dan juga ada IT risk fundamental dan ada IT audit fundamental ya yang notabene ini merupakan sertifikat yang bersifat konseptual lah kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ya rekan-rekan khusus untuk ITCA dan juga CET ini di mana memang tadi saya sebutkan bahwa ini merupakan sertifikat stackable yang kalau kita berhasil mengumpulkan ya sertifikat terkait. Ini misalnya ITCA ini terdiri atas Computing Fundamental, Cyber Security Fundamental yang dulu kita sebut sebagai CSTF gitu ya. Kemudian juga ada Data Science Fundamental, Network dan Infrastructure Fundamental, dan juga terakhir ada Software Development Fundamental. Nah, kalau kita berhasil mengkolek 5 sertifikat ini, maka kita berhak untuk bisa mengajukan ya dan mendapatkan sertifikat ITCA ini seperti itu. Dan once kita ajukan, maka nanti akan berlaku seperti sertifikasi pada umumnya ya, di mana kita perlu submit pengalaman, sorry maksud saya submit nilai CPI ya, submit nilai CPI eh, dan perlu memperpanjang tiap tahun yang kemudian ada siklus per 3 tahun seperti sertifikasi lainnya seperti itu. Begitupun untuk CET ya, Emerging Technology terdiri atas AI, blockchain, kemudian cloud dan juga IoT Fundamentals ya, di mana untuk 9 sertifikat ini, rekan-rekan, perbedaan utamanya dengan sertifikat yang lain yang di atas ini adalah adanya hands-on. Ya, jadi adanya hands-on, di mana ini merupakan performance assessment, akan ada semacam virtual mesin ya, yang nanti harus kita masuki, kemudian nanti
ada assignment-assignment teknis yang nanti harus kita lakukan di dalam hands-on tersebut. Nah, itu kurang lebih terkait dengan update terkini dari sertifikasi maupun sertifikat ISAKA. Dan tentu tugas dari sertifikat office adalah untuk mensosialisasikan pertama ya. Sehingga in case nanti kalau kantor dari rekan-rekan ya membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai program sertifikasi maupun program sertifikatnya ISAKA, maka dipersilakan ya untuk bisa mengontak Ibu Rifko di ini di office ISAKA ataupun juga di info@isaka.or.id ya untuk request terkait dengan program sosialisasi tersebut ya. Nanti kita atur bagaimana agar bisa tepat waktunya ya untuk bisa berdiskusi terkait program tersebut. Nah, kemudian juga kita akan melanjutkan ya program studi grup di mana studi grup yang pertama kita akan selenggarakan adalah CISA ya, Certified Information System Auditor. Dengan ada sedikit perubahan format ya rekan-rekan ya. Jadi kita akan ada open registrasi ya, mulai hari ini sampai nanti 12 Mei, 2 minggu ke depan. Kemudian studi group akan dikhususkan ya sebagai fasilitas untuk rekan-rekan members. Ya, ini adalah satu fasilitas yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan members di Saka. Kemudian juga satu hal lain adalah ini akan disyaratkan untuk teman-teman yang sudah ini ya mendaftar ujian terkait gitu. Ya, contohnya CISA ya. Sehingga nanti kita akan bisa diskusi online bersama Isaka ID Mentor ya terkait dengan tips dan trik ujian. Dan kita akan tambah waktunya ya, tidak hanya satu kali saja ya, tapi nanti kita akan tambah untuk satu item ya, untuk satu stream, misalnya di sini adalah CISA, kita akan tambahkan menjadi 4 pertemuan ya selama setiap minggu berturut-turut. Waktunya nanti kita akan tentukan kemudian. Nanti kita akan coba juga ya terkait dengan trial soal-soal CISA exam seperti itu. Nah, tidak hanya sisa tentu saja ya rekan-rekan kita sudah siapkan nanti juga sertifikat-sertifikasi terkait lainnya dari ISAKA yang rekan-rekan perlukan. Nanti silakan bisa menginformasikan ya jika memang diperlukan ya untuk bisa menyelenggarakan studi grup. Kita sebetulnya sudah planning ya agar setiap bulan ada program studi grup yang berbeda sehingga bisa memfasilitasi semua rekan terkait seperti itu. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan. Terima kasih banyak atas atensinya. Dan saya kembalikan ke Rifah ya, silakan. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Terima kasih banyak atas penjelasan mengenai sertifikat dan sertifikasi ISAKA, serta Bapak Ibu yang tertarik untuk join kita study group bisa scan QR code di sini. Nantinya juga akan kita publikasikan terkait ini di sosial media ISAKA Indonesia Chapter. Selanjutnya, saya perkenalkan terlebih dahulu moderator malam malam hari ini, yaitu Ibu Patricia. Halo, selamat malam Bu Patris. Selamat malam. Ya. Patris merupakan Deputi Director dari Otoritas Jasa Keuangan yang berpengalaman di industri jasa keuangan dengan keahlian khusus di bidang anti-money laundering, financial accounting, data structures, international financial reporting standards, dan juga hukum perbankan. Beliau juga merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Kepada Bu Patris, saya perkenankan untuk memulai sesi diskusi malam kita hari ini. Terima kasih Mas Riko, Bapak Ibu semua, sisa member. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam sehat selalu. Malam ini kita beruntung mendapatkan dua narasumber yang sangat bagus yang akan memaparkan perkembangan terkini teknologi dan pemanfaatan metaverse, avatar yang begitu populer yang dapat mencerminkan idealnya diri kita, juga interaksi dalam dunia digital secara physical world, eh, dan bagaimana tantangan membangun trust di dalamnya. Nah, telah hadir bersama kita pembicara Ibu Dr. Siti eh, Ibu Dr. Siti Elda Kiera dan juga Bapak Budiman. Selamat malam Bu Elda dan Pak Budiman. Selamat malam Bu Bu, Patricia. sorry, Malam, Bu Budiman, Pet. Budian.
Iya, selamat malam, Pak Budianto. Mohon maaf saya salah apa ya menyebutkan namanya. Oke, baik. Eh, Kedua pembicara kita, satu dari akademisi dan satu dari industri metaverse yang tentunya akan melengkapi satu dengan yang lainnya. Tadi juga kita sudah mendengarkan pemaparan dan sambutan dari Ketua ISAKA baru, juga dari Kang Harun dan juga sertifikasi Kang Mul. Baik, saya perkenalkan profil narasumber kita yang pertama. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat atas pencapaiannya di Doktor Ilmu Komputer pada Februari yang lalu kepada Bu Elda. Kita kenal panggilannya Bu Elda. Jadi Bu Terima Elda kasih, Bu. ini eh, aktif di Fakultas Member di BINUS sejak 2020. Kemudian di 2011 Maret menjadi Head of Program Information System Audit School of Information System di BINUS University. Dan beliau adalah seorang akademisi dan juga peneliti di ilmu komputer, khususnya dalam pengembangan sistem informasi dan teknologi digital. Nah, kemudian hari ini beliau akan memaparkan disertasi hasil dari risetnya. Tentu saja kita beruntung sekali mendapatkan pemaparan yang pertama dari disertasinya. Bagaimana yang fokus kepada penerapan teknologi metaverse untuk mengembangkan model destinasi wisata yang berkelanjutan. Saya persilakan Bu Elda, silakan. Kita punya waktu pemaparan 25 menit. Silakan. Baik, terima kasih Bu Patricia dan rekan-rekan semua. Selamat malam Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bapak Ibu ISAKA Board of Director dan yang saya hormati Bapak Ibu ISAKA Members, C-level semuanya. Eh, Sebetulnya saya little bit nervous nih Pak, Bu, karena baru pertama kali saya sharing hasil riset saya di luar kampus dan audiensnya juga bukan scholars ya, tapi mostly banyak dari industri. Mungkin next time harusnya saya yang belajar dari Bapak Ibu sekalian. Cuma tadi saya izin eh, sharing ya Bapak Ibu. Baik, Bu Patricia, apakah slide saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Silakan Oke, Bu. baik. Bapak Ibu, saya dosen di BINUS dan juga 2 bulan lalu ya. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya was elected sebagai program director di ISAKA Indonesia Chapter. Saya akan presentasi dari apa yang sudah saya lakukan, kemudian juga terkait konseptual dan framework metaverse dari hulu ke hilir. Makanya saya nggak sendirian, saya ajak partner riset saya di industri, Pak Budianto. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa enjoy dari hulunya akan saya ceritakan, kemudian nanti hilirnya Pak Budi mungkin yang akan lebih banyak sharing juga di sisi industrinya. Jadi mudah-mudahan kita bisa enjoy menikmati malam hari ini dan bisa sama-sama saling belajar ya Bapak Ibu sebetulnya. Saya izin ada share video pertama. Saya mau tunjukkan early stages development yang saya lakukan sampai dengan final produknya. Apakah suara terdengar, Pak Bu Ya, Patrice? terdengar, Oke, terdengar. oke. Ya, silakan dirun lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa kembali. Selamat malam Bapak Ibu Isaka Board of Directors dan Isaka member semuanya. Izinkan saya sharing hasil penelitian saya. Kalau kita bicara metaverse, dari hulu saya ingin kita bicara terkait evolution of Web 3.0. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah jauh lebih paham, tapi sama-sama kita ingat Web 1.0 itu tahun berapa Bapak Ibu rilis? Kurang lebih antara tahun 89 sampai 91 ya, Pak Bu. Ini saya SD. Tim Berners-Lee propose World Wide Web ya pada saat tahun 89, kemudian Web 2.0 kalau nggak salah di tahun 2004 ya, Dale Dougherty dan Tim O'Reilly. Kemudian saat ini kita di eranya Web 3.0. Em, dari yang saya pelajari 2014 Gavin Wood salah satu pendiri Ethereum em, propose Web 3.0 sebetulnya udah ada dari 2014 kemudian terus meningkat penelitian dan juga di industri minatnya sehingga pada tahun 2021 terutama pada saat Facebook rebrand itself sebagai Meta gitu ya. eh, Bapak Ibu kita percaya semua Web 3.0 aims to put more control over web content in the hand of its user. Kemudian dengan expansionnya Metaverse sangat sering dikaitkan dengan development pengembangan dari Web 3.0, di mana industri believe to be the next chapter of the internet's existence. Kemudian dikombin juga dengan virtual reality, create immersion version of the internet, aimingnya untuk create seamless doppelganger universe gitu ya. Jadi seperti enable user live in a virtual world the same way we are living in our physical life. Tapi nanti mungkin Pak Budi akan cerita ada lagi istilahnya sekarang metaverse reverse gitu ya, yang di virtual akan keluar semuanya ya Bapak Ibu. Sebetulnya kalau kita sering nonton movie robot-robot itu in the future kita yakin akan terjadi juga gitu ya. Kemudian Web 3.0 built on blockchain technology, smart contracts, decentralized application. Saya yakin Bapak Ibu sangat familiar dengan istilah-istilah ini. Web 3.0 juga connects data in a decentralized way gitu ya. Kemudian kalau cerita metaverse lagi Bapak Ibu, metaverse history tahun 1992 sebetulnya sudah ada istilah terms ini ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya. Neil Stephenson dalam novelnya Snow Crash mengatakan bahwa user access the metaverse through personal VR terminals. Kemudian user connects as their virtual avatar, ya, travel by foot or vehicle. Nextnya lagi yang rame-rame tahun berapa Bapak Ibu? 2011. 2011 dan 2018 ini rame novelnya Ernest Cline tentang Ready Player One. 2011 novelnya, 2018 ada movie-nya ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah nonton movie-nya ya dan itu kayaknya our future akan seperti itu. Kalau kita lihat timeline ya Bapak Ibu, 91 Birth of Internet, 92 Neil Stephenson menyebutkan istilah metaverse, kemudian Gartner penelitiannya tahun 2000 ada istilah supranet, kemudian 2022 istilah digital twin, 2003 Second Life, Bitcoin dan blockchain 2009 ya Bapak Ibu ya. Kemudian Oculus di 2013, NFT 2014, Facebook akuisisi Oculus 2014, kemudian 2016 rame kita main Pokemon Go ya Bapak Ibu ya. Kemudian di Decentraland sampai 2021 kemarin sangat hype ya pada saat Mark Zuckerberg merebrand Facebook jadi Meta. Apa metaverse? Istilah metaverse apa Bapak Ibu ya? Eh, saya yakin kita eh, sangat sering ya mendengarkan metaverse. Kalau dari secara harfiahnya, meta is beyond first universe, jadi beyond universe. Metaverse generally menggunakan konsep virtual space ya. Eh,
can create a new internet using 3D virtual and augmented spectrum. Kemudian metaverse juga created using many technologies gitu ya. Kalau bisa digambarkan jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Teknologi-teknologi yang involved di metaverse creation. Istilah-istilah ini saya yakin Bapak Ibu mungkin juga sudah ngulik gitu ya, sudah melakukan transaksinya langsung. Blockchain networks, crypto networking, NFT, dan seterusnya. Juga yang kotak sebelah kanan ini basic foundation of metaverse ya Bapak Ibu ya. Kemudian eh, metaverse consists of blockchain-based dan virtual world. Nah, yang saya lakukan di penelitian saya itu lebih kepada virtual world. Jadi, apa yang akan saya sampaikan nanti, how I develop, bagaimana saya mengembangkan mobile apps dan juga VR apps ya, handhelds dan juga head mounted display, mobile app dan VR apps yang diinstal atau di-deploy di Nusa Meta sebagai partner riset saya gitu. Ada istilah blockchain based metaverse, ada istilah extended reality gitu ya. Apa itu extended reality Bapak Ibu? Metaverse as a product of XR, extended reality. Secara konsep framework metaverse ada teknologinya, ada ekosistemnya gitu. Kalau selama saya studi S3 3 tahun terakhir sering tanya, Bu Elda develop metaverse platform? Tentu saja tidak Bapak Ibu, karena membutuhkan cost yang sangat besar dan juga human resources yang sangat besar. Jadi yang saya lakukan sebetulnya di layer ekosistem dan di 3 avatars, saya create avatar, saya create content creation-nya, dan virtual ekonominya, user interface dan user experience yang saya develop. Dan juga social acceptability-nya ini yang saya nilai ya, acceptance dari model dan prototipe yang saya develop atau usulkan. Nah, saya rasa di dalam metaverse platform ini juga sudah disebutkan, ini sangat erat kaitannya dengan GRC, ada security and privacy, juga trust and accountability. Nah, insya Allah future research saya baru akan menyentuh di level ekosistem yang paling atas, yaitu security and privacy dan trust and accountability. Mungkin nanti Pak Budi juga yang akan lebih banyak bahas bagaimana daily di Nusa Meta platform gitu ya, metaverse platform Nusa Meta dalam hal security, privacy, dan trust-nya. Tapi yang saya lakukan teknologinya ini semua disupport oleh Pak Budianto sebagai partner riset saya dan saya create avatars, content creation, dan virtual ekonominya. Secara keseluruhan konsep metaverse framework-nya seperti ini Bapak Ibu. Ada teknologi layer dan ekosistem layer. Bicara XR, XR irisan combine dari AR, augmented reality ya, Pokemon Go. Ada objek yang kita scan, kemudian kalau MR jadi spektrumnya seperti ini Bapak Ibu, augmented reality kita scan objek, kita masih berada di real environment, kemudian ada objeknya kan, dari hasil yang kita scan ya, ada marker base, ada ini. Kemudian virtual reality semuanya fully immersive gitu ya, Bapak Ibu. Ini yang saya develop. Kemudian mixed reality spectrum, artinya saya virtual reality pakai device Oculus 2 R&D-nya. Kemudian mixed reality ini saya coba penelitian teman saya buat MR application untuk sekolah SMK teknik mesin. Jadi pakai Microsoft HoloLens, real environment tetap kelihatan, cuma objek digitalnya kelihatan juga. Jadi kayak belajar nyolder mesin motor gitu ya. Itu mixed reality. Jadi ini extended reality spektrumnya Bapak Ibu. Kemudian ya kalau kita bicara XR simulation melibatkan multisensory ya. Ada touch, sound, kemudian smell, sight gitu ya, semuanya multisensory. Nah, benefit of metaverse ini apa sih Bapak Ibu? Dari kesimpulan saya dan dari yang saya pelajari ada 4 besaran benefit of metaverse in term of learning and training ya. Dalam hal learning and training, saving time and cost ya. Kemudian di e-commerce ya, industri e-commerce, product can be visualized virtually gitu ya. Product can also be tried in 360 degrees ya, pakai virtual avatar gitu ya. Cobain Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang menstimulus saya melakukan riset. Setelah ini saya akan cerita riset saya. Eh, Dalam hal entertainment, kalau kita bicara entertainment, gaming is the most developed
type in the metaverse gitu ya. Kemudian sustainability. Sustainability eh, ya kita bicara metaverse kaitannya salah satu benefitnya dengan sustainability karena saving cost and time juga ya juga terkait saya mengambil topik metaverse tourism terkait carbon footprint helps in reducing pollution juga dan seterusnya. Jadi untuk penelitian studi yang saya lakukan di S3 kemarin saya 3 tahun terakhir saya mengambil topik Metaverse Based SSTD. SSTD ini Sustainability Smart Tourism Destination gitu. Kemarin alasannya karena saya kemarin kebetulan sedang ada proyek dengan Kementerian Pariwisata dan juga saya lihat respondennya itu anyone can be a tourist gitu ya. Jadi harapannya bisa mudah gitu dan benar saja memang target responden dari aplikasi yang saya develop itu Gen Z gitu ya. Dan bisa saya temukan dengan cukup mudah gitu ya. Jadi apa yang menjadi background dari riset penelitian ini, dari evolusi teknologi digital tadi yang sudah kita pelajari, ABCD, AI, blockchain, cloud computing, big data, ada transformasi dari sisi ekonomi digital ya, potensi melakukan transaksi di dalam metaverse platform, potensi solusi untuk menciptakan komunitas inklusif yang baru gitu ya, as long as punya internet ya semua bisa join di dalam metaverse platform, permintaan interaksi digital yang lebih mendalam, potensi solusi untuk eksplorasi budaya dan wisata tanpa batasan geografis. Kemudian saya melakukan penelitian ini dengan metodologi DSR, Bapak Ibu. Mungkin sudah common juga. Saya yakin design science research ya. Ada acuannya ini papernya, penelitiannya Ken Pevers tahun 2007. Ada 6 stages, Bapak Ibu, DSR, Design Science Research. Stages yang pertama ini identify problem and motivate. Kemudian stage yang kedua, define objective of a solution. Dari 2 stages ini kemudian di-generate, di-mapping menjadi ARKI 1, research question pertama. Intinya di research question pertama ini mencari variabel dan subvariabelnya atau the most influential factors, faktor yang paling mempengaruhi untuk develop model destinasi wisata cerdas berkelanjutan berbasis metaverse. Jadi harus ada variabel apa saja sih untuk membuat model tersebut. Toolsnya saya melakukan systematic literature review, Bapak Ibu jadi membaca ratusan paper gitu ya. Kemudian di summary, saya melakukan interview juga dengan semua stakeholders dan expert yang saya temui, saya observasi ke lapangan juga dan seterusnya. Stages ketiga dan keempat ini saya develop model dan prototype atau aplikasinya. Ini aplikasinya sampai jadi saya bangun develop sendiri stand alone Bapak Ibu kemudian di final produknya tadi kan kalau di video awal ada early stages development itu yang saya develop pertama kali dan setelah itu final produknya sudah di adjust masuk ke Nusa Meta platform. Kemudian saya menggunakan model dan prototipe ini ya untuk harapannya bisa menyelesaikan problem yang ada gitu. Dalam melakukan development ini konsep SDLC sebetulnya Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering ya istilah sistem development life cycle gitu ya. Jadi saya build use case diagramnya, use case specification, class diagram, user persona, user stories digabungkan lagi dengan konsep design thinking methodology di TM-nya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di stage ke-5 dan 6, saya melakukan evaluation, observation, dan publikasi ilmiah. Alat bantu toolsnya ini eh, pakai game experience questionnaire, ada papernya, judulnya The Fun of Gaming, Fuga, Bapak Ibu bisa searching juga. Papernya saya lupa namanya agak susah, tapi dari Eindhoven University of Technology. Kemudian ini juga kemarin diminta buat software quality metric, refer ke ISO 25010 gitu ya. Eh, ada masalah apa? Ya tadi dengan tools yang saya lakukan, dengan tools yang saya gunakan, kita tahu tourism salah satu kontributor PDP yang cukup tinggi, namun berkurang drastis kan karena pandemi, jadi apa namanya berkurang drastis, keterbatasan akses geografis destinasi juga, kebutuhan akses yang tinggi, kebutuhan pengalaman wisata yang lebih interaktif dan imersif dengan teknologi terkini dan potensi metaverse ini bisa menggabungkan semuanya. Eh, jadi state of the art-nya apa dalam penelitian ini? Saya menggabungkan 4 hal ini, Bapak Ibu. Kemudian yang saya propose, yang saya namakan Metaverse Based SSTD, Sustainable Smart Tourism Destination Model. Dan ya ini saya namakan nama belakang saya, Kiara Model. Kemudian stage kedua,
Step kedua, ini sudah ditemukan nih dari hasil SLR, saya menemukan variabel ya atau komponen ya istilahnya saya buat 3 besar. Eh, Input, proses, output gitu ya. Ada 5 variabel atau 5 komponen input, ada 13 komponen proses, ada 24 subkomponen prosesnya, kemudian ada 3 komponen outputnya. Kemudian di apa setelah ditemukan variabel itu digambar, didesain modelnya seperti apa gitu ya. Saya fokus di design and development-nya. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Input, proses, output itu kan pelajaran course kita ya, Zachman Framework Bapak Ibu ya. Input ada 5 tadi kan. Eh, karena saya fusion tadi 4 konsep yang tadi ada cultural local value, history sampai dengan storytelling. Kemudian prosesnya ini ada SSTD-nya sendiri, yang sebelah kanannya ini eh, yang ini Bapak Ibu, ini local and global regulation-nya untuk mensupport SSTD-nya. Kalau kita bicara sustainable, 3 pilar yang utama kan ya Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian sosial budaya gitu ya. Kemudian ada yang saya tambahkan ada DMO, ini manajemen maksudnya DMO, Destination Management Organization, Smart Tourism itself, dan visitor atau turis. Kemudian Metaverse based SSTD-nya, kalau kita bicara Metaverse-nya sendiri tadi dari framework yang tadi berdasarkan blockchain console, kemudian beberapa paper yang saya baca, Metaverse terdiri dari 7 layers gitu ya. Jadi ini cara bacanya dari layer yang paling bawah, Bapak Ibu. Oh sebentar, ini video yang ternyata. Ini layer yang paling bawah. Ada dari mulai metaverse platformnya sampai dengan layer ketujuh itu layer gaming experience ya. Nah, ya jadi yang saya lakukan saya fokus karena S3 keterbatasan waktu gitu ya, Bapak Ibu juga diminta untuk lulus cepat. Saya fokus di layer ketujuhnya, Bapak Ibu. Nah, gambaran warna-warna ini ada legendnya sendiri tuh yang sebelah kanan berdasarkan konsep teori Leavitt Diamond Model. Leavitt Diamond Model. Nah, outputnya jadi diharapkan eh, metaverse tourism ini bisa menghasilkan immersive experience, knowledge enhancement, dan juga tourist satisfaction. Di SDLC-nya Bapak Ibu, saya develop user persona gitu ya, target usernya mau seperti apa. Saya memang propose Gen Z karena yang paling dekat dengan saya Gen Z. Use case diagram saya buat, use case specification saya buat bagaimana interaksi antara user dan sistem gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya juga buat metaverse game architecture, ini original my ideation. Jadi saya buat avatarnya itu pakai software Blender Bapak Ibu. 3D asset model creation-nya pakai Blender software, vertex texture-nya, triangles-nya, player and PC environment ini dari awal saya develop sendiri. Betul kan Pak Budi ya? Jadi nggak dibikinin Pak Budi, saya develop sendiri. Kemudian juga graphic resources, Blender exporternya pakai file.fbx untuk masuk ke Unity-nya, Bapak Ibu. Jadi saya develop gamenya ini pakai Unity C Sharp, game engine framework-nya. Kemudian ini saya buat ada graphic layer-nya untuk mensupport virtual rendering system. Kemudian di management layer yang saya propose itu ada 4 permainan gitu ya. Sorry, 4 jenis quest gitu ya. Kemudian in term of interface layer saya buat handheld ya, mobile dan HMD, head mounted display VR-nya. Kemudian saya susun juga rule based gamenya gitu ya, game design dokumennya saya susun, cara mainnya, kemudian hubungan antar kelasnya saya develop kelas diagramnya. Kemudian em, saya buat feature list gitu ya, kelompok feature, kategori, nama feature, deskripsinya, kurang lebih ada 31 feature yang saya propose gitu ya. Bapak Ibu kalau mau coba main gamenya mungkin nanti bisa tanya Pak Budi aja yang jelasin ya. Nanti saya yang promosi agak salah gitu kan. Eh, Kemudian saya buat juga activity diagram. Activity diagram ini nanti ini kayak SOP-nya gitu lah ya Bapak Ibu ya, cara mainnya. Di stage keempat, demonstration Bapak Ibu. Tadi menurut Ken Pevers di Design Science Research gitu ya, di stage 4 adalah demonstration. Jadi tadi video di awal sudah saya tampilkan ya supaya semangat ya. Ini izin saya share lagi. Jadi ini kolaborasi saya dari sisi scholars bekerja sama dengan Nusa Meta.
Jadi kalau boleh sedikit cerita lebih detail lagi, Bapak Ibu, di game ini ada avatar yang saya susun itu ada Kak Elda. Ceritanya saya Kak Elda sebagai pemandu utama gitu ya. Nah, ini jadi player ketika masuk ke game itu dipandu oleh Kak Elda jelasin, kalian main dulu ya nih quest 1. Quest satunya ini permainannya litter problem. Jadi kumpulin sampah, dimasukin ke digital recycle bin, kemudian digital recycle binnya ini ceritanya bisa mengolah sampah menjadi barang jadi gitu ya. Kemudian setelah itu masuk ke quest kedua. Quest kedua, playernya ketemu Kak Elda dulu, dijelasin gitu ya. Ini fiturnya kita buat bisa jalan, terbang, lari, lompat gitu ya. Karena kan Candi Borobudur cukup besar size-nya. Nah, di quest kedua ini permainannya itu adalah puzzle relief. Jadi ceritanya kepingan puzzle-nya disebarkan. Kemudian setiap player harus menemukan kepingannya lalu dicocokkan gitu ya puzzle-nya. Nah, sambil belajar Bapak Ibu, you found relief Karma Wibangga gitu kan. Saya buat 3, you found relief Gandayuha Lalita Vistara gitu ya. Nah, Gen Z sangat happy ya pada saat saya melakukan black box testing langsung. Mereka cobain semua fiturnya, mereka mainin, mereka sangat happy bisa tahu nama relief dari hasil sesuai dengan puzzle-nya. Nah, quest ketiga saya buat trivia quiz Bapak Ibu. Jadi trivia quiz ini pertanyaan-pertanyaan seputar tentang Candi Borobudur ya. Ada 3 area, Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Yang terakhir bisa naik ke candi paling atas gitu ya, stupa paling atas, bertemu dengan Kak Freddy. Ceritanya ini nama promotor saya iniin juga sama game trivia quiz tentang Candi Borobudur secara keseluruhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian evaluasinya, tadi yang saya bilang ini kita udah di stage 5 Bapak Ibu. Evaluasinya saya melakukan black box testing. Jadi ada 400 Gen Z yang mencoba aplikasi yang saya develop. Dari mana 400? Pakai rumus Slovin Bapak Ibu, rumus Slovin. Jadi saya tanya ke pengelola candi, kurang lebih ada 4.000 yang datang rata-rata setiap harinya ya selama tahun 2023. Kemudian pakai rumus Slovin 400. Ini waktu itu kurang lebih ada 150 Gen Z, ada yang minusian, ada yang non minusian. Cobain main gamenya, main mobilenya itu sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit. Kemudian main VR-nya itu sekitar 3 sampai 5 menit. Ya, tadi saya beberapa kali ya, karena 400 kan cukup banyak Bapak Ibu, saya melakukan lebih dari 6 kali ya melakukan black box testing ini. Kalau pakai VR-nya sih saya sendiri pertama kali waktu itu di depan Pak Budi ya, saya sendiri sih cyber sickness ya Pak Budi ya, karena cukup pusing, tapi anehnya Gen Z tuh happy aja kalau mereka gitu ya. Hasil pengujiannya ya alhamdulillah Bapak Ibu, tadi yang saya bilang Gen Z ini mungkin sangat haus hiburan, jadi mereka happy bisa self study gitu ya, bisa belajar tentang sejarah candi, bisa main game. Jadi mostly merasakan immersive experience-nya gitu ya. Dan mostly happy gitu ya. Tapi saya juga minta saran dari mereka ya. Saya kasih komen, saya minta komen ke mereka. Kurang lebih ini ada 193 saran yang masuk gitu ya. Dan saya kategorikan ya. Ada yang minta kemudahan kontrol, kualitas visual yang lebih baik. Ada yang menemukan bug elemen permainan. Ini karena ketika saya develop itu kan ada joystick kanan kirinya. Nah, kirinya ini saya nggak develop sebetulnya. Jadi ada yang mainin kirinya terus jeblos gitu ya. Jadi lagi di candi tapi jeblos. Nah, tapi but it's okay untuk first milestone saya rasa ya cukup gitu ya Bapak Ibu. Ini demografi hasil pengujiannya, mereka happy ya so far. Mereka setuju, saya tanyakan mau nggak rekomendasiin game ini, lebih tertarik nggak berkunjung langsung ke Candi Borobudur, terus setuju nggak kalau permainan dijadikan wahana pelengkap di Candi Borobudur gitu ya. Bu Pet udah muncul nih sebentar ya Bu Pet ya. Eh,
Kemudian ya ini software quality metricnya pakai ISO 25010 3,5 out of 4. Diskusi dengan expert, saya diskusi dengan Pak Saifullah PhD, beliau eselon 2 di Kemenparekraf. Saat ini tapi Januari 2025 pindah ke Kemenkebut. Kemudian dengan Prof. Iyad, ini partner riset saya juga dari American University of Kuwait, risetnya banyak di VR. Ini Pak Budianto, setelah ini akan kita dengarkan. Saya banyak bawel ya ke Pak Budi ya. Ya, untungnya Pak Budi sabar. Kemudian Mas Brahmantara ini pakar Candi Borobudur juga dari Kemendikbud. Saya diskusi juga dengan Pak Boni, Direktur Ekonomi Digital. Boni Fujianto, Kominfo, Komdigi ya sekarang. Mungkin Bu Pet kenal ya. Komunikasi saya melakukan di BINUS itu syarat lulus S3 minimal satu conference dan dua jurnal gitu ya. Nah, ini saya mungkin bukan selevel Dewa Kang Rahmat Mulyana gitu ya. S3-nya berapa puluhan publikasinya. Ini saya masih newbie researcher ya. 12 publikasi, kurang lebih ada 25 citasi, 9 conference, 3 jurnal, semuanya Scopus Index. Ada semua sudah publish, ada dua yang belum ter-Scopus Index. Kesimpulannya ini sudah saya sampaikan semua, ini teknis. Jadi suka ada yang nanya, tapi ini sudah memang saya taruh juga di naskah disertasi saya, dan ini juga yang saya masukkan ke Haki salah satunya. Bagaimana proses tahapan mengembangkan aplikasi Metaverse Tourism? Ini saya buat ada 10 tahapan gitu ya. Tadi dari mulai perancangan user persona, stories sampai dengan nomor 6 proses deployment, nomor 7 proses adjustable penyesuaian dan penyempurnaan aset 3D pada lingkungan baru, proses uji prototipenya, registrasi konten metaverse-nya. Saya dari hasil experience saya ada 10 tahapan. Jadi apa novelty atau kontribusi dalam penelitian saya kalau studi S3 pasti ditanya itu kan Bapak Ibu, ada 4 ini yang saya berikan gitu ya, novelty atau kontribusinya. Ini sedikit Bapak Ibu momen of truth saya tanyakan langsung gitu kan gimana pas kamu cobain main ini gitu ya Kalau saya game ini. setuju untuk game ini. Jadi walau kita tidak boleh naik ke candinya, kita boleh try virtual gamenya supaya seakan-akan kita boleh main naik ke atas candi gitu. Kalau saya dari Malaysia, game ini terbaik untuk saya lah. Oke. Ya itu aplikasinya sangat bagus banget, membantu kita yang belum pernah ke Candi Borobudur. Jadi kita bisa lihat Candi Borobudur kayak gimana sih, kayak Oke, saya skip Bapak Ibu karena kayaknya waktu. What's next? Insya Allah pertengahan Mei 2025 ini ya berarti ya Pak Budi ya. Saya izin spill duluan ya. Nanti yang nanya detail ke Pak Budi aja. Jadi Nusa Borobudur ya, kita namainnya Nusbor kalau ngobrol sama Pak Budi ya. Nusa Borobudur insya Allah akan ada mobile VR school, sekolah VR kelilingnya gitu ya. Virtual reality learning on the move gitu ya. Targetnya Gen Z, TK, anak TK, Gen Alpha juga ya Pak Budi ya, dari TK sampai SMA. Jadi ada sekolah mobile VR yang akan keliling gitu ya, Jabodetabek nih kata Pak Budi ya, gitu kan. Siapa yang mensponsori dan mendanai, ya bisa tanya Pak Budi siapa. Gitu ya. Dan salah satu kontennya ada Nusa Borobudur hasil riset dan development yang saya lakukan. What's next? Ini saya iseng tadi ya, coming soon, Isaka First. Apakah kita akan buat dan meeting virtual gitu ya, Bu Pet, Pak Budi, Pak Bang Harun, kalau ada nih Kang Rahmul, seru juga kayaknya ya, kalau kita punya Isaka First gitu ya. Jadi meetingnya pakai avatar semua ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Thank you very much for your attention. Hormat saya rasa cukup dari saya. Silakan kalau ada masukan saya open discussion. Terima kasih Bu Patricia. Saya kembalikan ke Bu Patricia. Ya, kita beri aplaus ya buat Bu Elda. Terima kasih terobosannya Metaverse Tourism. Tentu saja bisa ini ya melewati batas-batas ya yang ada seperti yang keterbatasan fisik atau tadi seru sekali ya bisa loncat-loncat di dalam Borobudur. Nah, tentu saja tak kalah seru. Sekarang kita harus masuk ke Pak Budianto selaku partner ya yang dalam mendukung disertasi ini. Bagaimana Pak Budianto selaku eh, CEO dari perusahaan teknologi yang memiliki sebuah platform metaverse ya dari Bear Group mengembangkan AR kemudian VR AI
yaitu Nusa Meta. Ya, jadi Nusa Meta ini suatu perusahaan yang menyediakan ekosistem digital yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia virtual melalui integrasi online to online. Kemudian Pak Budi ini kita bisa lihat sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak dalam mengembangkan game. Juga Mbak Budi memiliki latar belakang yang kuat di teknologi dan pengembangan produk, juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan visi Nusa Meta sebagai platform metaverse terdepan untuk menghubungkan dunia nyata dan virtual di Indonesia. Tak sabar lagi, Pak Budianto, saya persilakan. Terima kasih banyak Ibu Pet. Selamat malam kepada semuanya. Terima kasih tadi Ibu Elda sudah mention saya berkali-kali. Ya, oke. Terima kasih juga perkenalannya yang begitu heboh ya. Jadi dilihat saya sebenarnya sudah 2 dekade untuk di industri game. Kalau untuk cowok-cowok mungkin tahu game racing Need for Speed. Jadi dari 2003 itu saya sudah ikutan join untuk produk pengembangannya itu. Kebetulan memang ada tim di Indonesia yang ikutan ngerjain game tersebut gitu ya. Nah, itu zamannya masih PlayStation ya, PlayStation 1, PlayStation 2 gitu ya. Nah, itu saya ada beberapa series Need for Speed yang saya ikutan, terus sampai sekarang sudah lumayan banyak game Triple A-nya yang saya ikutan. Terus itu juga yang membuat saya akhirnya terjun ke dunia metaverse. Nanti kita ngobrol-ngobrol kenapa metaverse itu deket banget sama industri game sebenarnya ya. Saya izin share screen. Oke, sudah kelihatan ya. Ya, topik kali ini kalau 10 tahun yang lalu saya bawain, ini saya dikatain ngada-ngada gitu ya. Ini ya kaum futuris bisa dibilang begitu. Ini kebanyakan nonton film lah, mimpi siang bolong kayak gitu. Nah, kalau sekarang saya coba bawain ini nih, semuanya ini ada di dunia nyata. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa ikutan dalam pengembangan metaverse. Terlebih lagi kalau untuk topik kali ini adalah mengenai avatar AI and identity. Jadi we have to rethink uh, about trust in the digital physical world. Jadi dunia saat ini sudah ngeblend banget ya. Dunia fisik dan cyber itu sebenarnya sudah batasannya makin hilang. Jadi kita lihat nanti. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu uh, tentang Nusa Meta Ecosystem gitu ya. Jadi uh, kalau sebelum kita ngobrol lebih jauh ya tentang metaverse. Nah, ini adalah sebenarnya awal mulanya itu kita ngerjain untuk sebuah experience gitu ya untuk metaverse Indonesia. Waktu itu kita ngebikinnya untuk G20. Jadi kebetulan itu untuk kasih lihat ke dunia bahwa kita juga bisa bikin gitu ya metaverse. Nah, kita menyadari pada saat itu kalau kita bikin sendiri seluruh Indonesia itu terlalu berat, terlalu besar gitu ya. Maka kita pikir kita harus jadi platform di mana orang lain bisa ikut kontribusi untuk bikin metaverse-nya sendiri gitu ya. Dari sanalah kita jadi platform, terus kemudian akhirnya bisa kerjasama sama Ibu Elda juga bikin Nusa Borobudur ya. Nah, itu tentang Nusa Meta. Jadi secara aplikasi kita tuh udah secara ekosistemnya itu kita punya beberapa aplikasi. Kalau yang tadi dilihat Nusa Borobudur itu adanya di Nusa Meta App. Sebenarnya dibikinnya itu pakai Creator Tools yang kita bikin sendiri, namanya Nusa Studio. Ya, jadi orang bisa bikin metaverse-nya tanpa harus belajar coding sebenarnya. Dia hanya visual scripting aja, dia bisa pasang notes sini sana, logic biasa. Em, Kemudian bisa dipublish untuk bisa jadi kayak website gitu ya, tapi ini bentuknya metaverse. Nah, ini sebenarnya mirip sama Roblox lah ya, Roblox Indonesia kita bisa bilang.
Nah, secara ekosistem akhirnya kita punya juga tempat di mana berjualan, ada Nusa Market di sana, terus kemudian ada eh, dunia-dunianya di dalamnya, terus kemudian yang menarik adalah kita punya akhirnya ngembangin juga peta persona, itu avatar sistem yang nanti kita akan bahas juga ya. Ini akan terkait juga dengan wallet ya, wallet Web3, karena kita arahnya memang ke Web3 Metaverse Platform. Kita ada yang namanya Beta Pass, di mana di sana nanti ada blockchain-nya. Kita juga ngembangin blockchain sendiri, namanya Nagara. Terus kemudian dalam pengembangannya ini, kita menyadari kita harus masuk ke industri edukasi dulu, karena ternyata memang kita harus PR-nya harus mengajarkan itu ke anak-anak muda supaya mereka akan terbiasa dengan Web3, terus kemudian nanti kita akan punya tenaga Web3 yang mumpuni di masa depan. Mungkin ini akan bisa lebih cepat dari yang kita bayangkan gitu ya. Mungkin dalam 3-5 tahun kita akan bisa punya tenaga Web3 yang banyak. Nah, oke. Kita mulai dengan satu tagline di mana ini saya lupa namanya siapa yang mention ini duluan. Dia bilang begini, we are already living in metaverse, we just don't know it. Sebenarnya kita itu tanpa sadari sudah hidup di dunia yang sudah ngeblend gitu ya, cyber dan dunia nyata itu sebenarnya sudah mulai nge-mix gitu ya. Kita bawa yang kayak Pokemon Go, juga kita udah tanpa sadari yang 3D-nya itu kita bisa lihat di handphone gitu ya. Handphone kita bawa itu sebenarnya itu perpanjangan tangan kita juga gitu ya. At least kalau kita masih belum begitu ngeh, kita udah hidup di metaverse, at least mereka udah. Mereka ini adalah anak-anak kita yang memang setiap harinya memang sudah bergaul dengan dunia virtual gitu ya. Hidup mereka itu kalau kalau saya ngobrol sama anak-anak saya gitu, mereka itu membayangkan segala sesuatunya itu ala Minecraft, ala Roblox gitu ya. Mereka sangat blending gitu ya, masuk ke dalam dunianya gitu. Mereka benar-benar terjun ke dunia digital itu bagi dia itu nyata. Dan tanpa kita sadari sebenarnya memang harusnya demikian. Kita pun kalau mau ketemu anak sebenarnya bisa aja ketemunya di dunia game gitu. Nah, eh, kita coba lihat satu cuplikan gitu ya. Ini adalah penjelasan singkat kalau dari sisi industri tentang metaverse yang saya lihat paling cocok gitu ya. Kita coba play. Sebentar, saya cek dulu soundnya. Today, when we think about the closest experiences to the metaverse, we typically identify platforms such as Minecraft, Roblox, or Fortnite. The scale of these services is really astonishing. Roblox has on the average day about 55 million users. By the way, about 65% of them are over the age of 13. We also have Minecraft, which is about 80% that size, and Fortnite has about 70 to 80 million estimated monthly users, and even more engagement time. Altogether, there's roughly 800 million people on the average day who are spending hours in these virtual social worlds. One of the most fascinating things about the development of the metaverse, in contrast to the quote-unquote gaming industry, is that we can distinguish them by their focus. They focus not on game-like objectives, win, kill, shoot, defeat, score, but non-game-like objectives. Instead, the goal is identify, express, socialize, build, explore. And that's one of the ways in which many of us have belief that this is a scalable experience, because it meets a human want and it demonstrably brings many people together. And we saw this especially during the pandemic. That COVID positively affected the gaming industry, its growth rate and adoption is self-evident. It destigmatized what many previously considered to be antisocial and certainly not aspirational behavior. There were many schools in the United States which celebrated a graduation, a birthday inside of Animal Crossing. There were talk shows hosted in these environments. Others just saw the ways in which this was actually a viable educational forum, or at minimum, one for socializing. Not everyone was convinced, but many parents saw this and they now understood its benefits. Not just that it wasn't pernicious. That's more profound than any short-term acceleration.
There's a famous line from the former Department of Commerce chair in the United States where he said, "Today's supercomputer is tomorrow's PlayStation." Supercomputers were not designed for everyone. But in video gaming, the constraints have been relaxed so that those technologies and that expertise is applicable everywhere. Johns Hopkins University is now performing live patient spinal surgery using game engine rendering technology. The US and British militaries are using Unreal Engine for simulation training for active combat. We have reached the point in which the constraints to simulation fidelity and functionality have relaxed enough that the expertise in gaming can be applied elsewhere, such as the metaverse. And this is one of the reasons why we see not just the world's largest technology companies rushing into category, but we see plausible arguments that the leaders of tomorrow are today's gaming companies. Get smarter, faster with Today, when we think about the closest experiences to the metaverse, Oke. Ya, tadi kita bisa lihat beberapa apa ya koneksi sebenarnya dari dunia game, terus kemudian berkembang menjadi metaverse karena memang dunia game dari dulu tuh punya challenge untuk membuat itu jadi realistis, kemudian somehow itu menjadi basic dari orang membuat metaverse gitu ya. Ini akan terus di-stretch oleh industri game gitu ya. Kita lihat ada yang namanya saya lupa namanya, tiba-tiba ngeblank. Em, Satu dunia avatar sendiri gitu ya. Basically itu sangat real gitu. Nanti akan saya coba kalau ingat nanti saya akan share. Itu mereka akan push the boundaries untuk bisa lebih jauh lagi gitu ya. Tapi nanti saya mau share bahwa sebenarnya bukan sekedar membuat itu jadi realistis. It's about expressing yourself. Jadi bukan hanya menjadi kita masuk ke dalam aja, tapi kita juga bisa jadi yang mungkin di dunia nyata kita nggak bisa. Nah, itulah konsep di mana dunia metaverse itu extend gitu ya, the reality sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari yang orang luar sudah bikin gitu ya, ada Fortnite, ada Roblox, ada Minecraft gitu. Eh, Kita juga sebenarnya kalau tadi lihat ada yang terjun ke dunia edu juga, kita juga ada sebenarnya. Jadi kita sendiri sebenarnya sudah ngajarin ini, eh, ngajarin manasik haji virtual ke anak-anak sekolah gitu ya. Dan mereka sangat enjoy gitu, happy. Bisa lihat ada gamifikasinya, lempar jumroh gitu ya. Cari batu kerikilnya, kemudian ada skornya juga. Nah ini sebenarnya kita menjadikan wahana dunia virtual itu akhirnya jadi tempat sosialisasi mereka. Kita juga punya platform seperti Roblox, Minecraft, Fortnite gitu ya. Ini versi kearifan lokal. Oke. Nah, itu yang sudah kita lakukan di Nusa Meta. Kalau kita lihat tadi ada data-datanya, Roblox sendiri sudah, kalau ini yang data yang terbaru ya, di 2024 itu Roblox sudah 380 juta MAU, monthly active user, ada 50 juta user daily-nya, yang 65%-nya adalah 13 tahun ke atas. Which is nanti mereka akan menjadi besar dan mereka akan terbiasa dengan dunia virtual. Nah, terus kemudian ada Minecraft di 2025 ini mencatatkan 204 juta user per bulannya, unik ya. Terus Fortnite sendiri ada 30 juta. Nah, ini naik turun ya. Di totalnya sendiri saya rasa ini bisa berkisar lebih dari 1 miliar penghuni digital sebenarnya. Jadi bisa nanti bisa dicek-cek juga datanya selalu update sebenarnya. Nah, dari sini sebenarnya ada satu
challenge yang akhirnya dicetuskan oleh CEO-nya Fortnite. We want people to move seamlessly between these games without leaving their stuff behind. Ini adalah sebenarnya landasan dari metaverse, ya, yang kita sebut interoperability. Nah, ini diharapkan dari Minecraft nanti bisa pindah bawa barang-barangnya gitu ya. Dia bisa bawa barang-barangnya yang ada di Minecraft, bisa pindah ke Fortnite, bisa pindah ke Roblox, bisa pindah ke juga ke Nusa Meta, gitu ya, dengan teknologi blockchain. Kita tahu ada yang namanya tokenize ya, NFT, non-fungible token, di mana kepemilikannya itu ada di masing-masing, gitu. Tadi saya lihat di Saka ada sertifikasi blockchain, bagus banget tadi. Ada juga AI juga, saya rasa ini sangat nyambung banget gitu ya. Nah, ini adalah dasar eh, terciptanya metaverse. Nanti kepemilikan itu em, ada di masing-masing. Apa yang kita punya itu bukan lagi ada ditaruh di em, platform Web2 ya, misalkan di Minecraft-nya gitu. Tapi nanti akan dibuka semuanya. Nah, itu perlahan pasti, tapi pasti. Termasuk ID-nya mereka. ID-nya mereka itu avatar, which is eh, avatar itu akan dibawa juga sebagai ID. Nah, kenapa sih eh, saya sebutnya avatar itu new ID gitu ya? Di industri yang sekarang itu anak-anak sekarang lebih suka pakai avatar gitu ya. Itu menjadi identitas identitas mereka gitu ya. Mereka ingin dikenal seperti Banana gitu ya, karakternya Banana. Ada yang karakternya anime, ibu-ibu juga banyak gitu ya. Terus kemudian ada yang pengen jadi macam-macam. Sebenarnya avatar itu sudah dikenal lama gitu ya. Dia disukai itu karena sebenarnya dia bisa menjaga privacy. Dia tidak perlu kalau tidak di doxing gitu ya, dia tidak perlu diketahui dia siapa. Eh, Dia bisa jadi diri sendiri gitu ya, yang dia mau gitu. Terus bisa unik dan personal. Eh, Terus kemudian karena kita itu terbiasa ngelihat gitu ya. Ini bukan sekedar ID yang teks aja atau nick, nomor segala macam. Kita butuh unique ID, makanya kita lebih suka Kris gitu ya. Karena itu juga image sebenarnya. Image pun nanti Kris pun bisa sebenarnya ada image-nya juga gitu. Kita coba lihat ada beberapa avatar yang cukup terkenal. Ini uh, kalau hacker harusnya tahu yang pertama nih. Yang pertama sebelah kiri yang bulat ini itu logo hacker Anonymous gitu ya. Grup grup hacker, mereka pakai simbol gitu ya. Terus kemudian yang di bawah itu kalau pemain Dota pasti tahu. Ini Ice Frog gitu ya. Ice Frog itu kayaknya banyak sekali orang yang tidak tahu nama aslinya. Mungkin dia tahu orangnya tapi tidak tahu nama aslinya. Jadi itu sudah dipakai, dia bisa jadi macam-macam ya. Bisa jadi kodok beneran gitu ya. Terus kemudian suka-suka dia lah, dia bisa ganti. Tapi basically itu berupa avatar awal. Terus kemudian sekarang kita tahu ada HoloLive platform. Ini dari Indonesia ada Kobo Kanairu namanya. Ini cukup terkenal ya. Dan sebenarnya mereka tidak mau didoxing, tapi ada beberapa aja orang yang mau doxing identitas aslinya. Nah, ini banyak sekali fansnya, Kobo Kanairu. Terus kemudian ada kalau di anak saya suka Minecraft yang namanya JJ Mikey. Sampai sekarang juga dia tidak tahu orangnya seperti apa gitu ya. Terus di bawah itu ada salah satu avatar, salah satu VTuber yang Roblox gitu. Sebelah kanan tuh, nah ini unik nih. Ini Kizuna AI. Dia bukan manusia. Jadi ini basically AI. Sekarang itu zamannya, sekarang eh, avatar bukan hanya kan dimiliki oleh human, tapi juga AI. AI akan punya fisik sendiri karena dia belum bisa punya fisik yang beneran yang masif sekarang ya. Dia akan mulai dengan yang digital. Kita tahu ada yang karakter AI yang efeknya negatif waktu itu pernah membuat anak kecil bisa bunuh diri, gitu ya.
karena dia seolah real, bisa ngobrol seolah real. Nah, itu juga perlu regulasi untuk AI. Em, ini jadi avatar itu akan berkaitan dengan ID, gitu ya. Itu akan jadi ID, eh, terkonek dengan wallet, terus kemudian dia akan menyimpan reputation-nya dia, terus bisa juga eh, orang lain bisa ngelihat, oh, eh, opportunities, apa ya, bisa dibilang eh, seperti pencari, pembuka lowongan, dia bisa cari juga orang-orang yang terpercaya itu untuk bisa jadi pekerja, gitu ya. Kita bisa confirm beneran ini orangnya asli, terus kemudian dia punya reputasi bagus, gitu ya, kayak semacam reputasi di Topet gitu misalkan kalau yang punya online shop. Kita bisa cek juga reputasi tokonya bagus atau enggak, tapi ini untuk orang, gitu ya. Ini akan terkait sekali nanti, dan datanya disimpan itu bukan lagi eh, di sebuah platform tersendiri, tapi dia akan terdecentralize. Ya, ini blockchain akan sangat terpakai sekali. Perlahan tapi pasti arahnya akan ke sana ya. Mungkin akan terjadi perubahan juga di blockchain. Mungkin dia akan jadi mixing gitu ya. Private blockchain kah? Tapi intinya akan datanya akan terdecentralize gitu ya. Di kita sendiri eh, kita juga sedang mengembangkan satu modul ke sekolah-sekolah gitu ya. Intinya kita pengen mengajarkan ada 3 pilar ke digital identity ini untuk ke anak-anak sekolah, khususnya SD sampai SMA gitu ya. Eh, bahwa 3 pilarnya adalah verification, reputation, dan privacy. Tentunya eh, dia harus bisa di-prove gitu ya, bahwa orang ini asli, tapi datanya itu harus tetap bisa dijaga privasinya gitu ya. Untuk mencegah ada scam atau mungkin itu bukan orang, bisa saja itu AI. Nah, itu bisa saja terjadi dengan teknologi kuantum nantinya. Terus kemudian ada reputasi eh, orang ini tidak eh, legit bahwa dia ngambil sertifikasi di Saka gitu ya. Saya lihat tadi banyak sertifikasi di Saka, harusnya dia bisa terkonek sama wallet gitu ya. Jadi tidak bisa dipalsukan bahwa orang ini benar pernah mengambil sertifikasi di Saka. Mungkin tahunnya lewat kah atau tahunnya udah yang terbaru, itu semua tercatat gitu ya. Immutable. Jadi akan membangun kepercayaan di dunia digital. Terus kemudian ada privasinya, tetap si user yang punya kendali untuk eh, memutuskan apakah dia bisa share ke pihak mana gitu ya. Jadi tokenomik yang seperti ini kita sedang bangun untuk sekolah-sekolah supaya mereka tentunya yang punya node blockchain nantinya akan kita bagi ke sekolah-sekolah, mereka akan dapat share juga untuk ke penggunaan dari ada gas fee, biaya gas fee dan sebagainya. Nah, itu yang eh, kita coba. Nah, tadi saya ngomong tentang yang AI bisa punya eh, body tapi secara virtual. Tapi sebenarnya suatu yang niscaya bahwa mereka akan hidup di dunia nyata, gitu ya. Saya kasih lihat ini Agibot ini kemarin datang ke kantor juga. Mereka ini perusahaan robot yang sudah mass production. Mereka mengejar 1.000 robot, production 1.000 robot per berapa ya? Intinya mereka akan mass production dan mereka akan masuk ke Indonesia. Mereka lagi cari partner di Indonesia untuk bisa mewujudkan robot bisa menggantikan beberapa pekerjaan. Dan mereka membuat ini biayanya cukup terjangkau.
manfaatnya banyak. Iya. Jadi intinya yang tadi ini adalah era di mana bukan cuma sekedar kita masuk ke dunia virtual, tapi dunia virtual itu sekarang mulai masuk ke dunia kita. Em, kita sebutnya reverse metaverse. Ini sesuatu yang pasti. eh, Programmer sudah mulai tergantikan juga. Terus kemudian ada juga em, artis duluan dihajar gitu ya. Dulu katanya suruh ngerjain yang artistik, tapi ternyata artistik malah dihajar duluan. Saya bikin slide ini juga pakai AI gitu ya. Terus kemudian nantinya ketika mereka punya fisik, mereka akan punya capability lebih dari gitu. Nah, kita harus bersiap, apalagi sebagai komunitas industri tech gitu ya, untuk bisa eh, mempersiapkan generasi berikutnya, ataupun kemudian kita bikin aturan-aturan yang untuk membantu program pemerintah. Gitu. Yang kita lakukan di Nusa Meta, yang tadi yang saya bilang sebenarnya, kita akan punya membiasakan anak-anak sekolah punya digital ID dengan avatar yang terkonek di Nusa Meta App gitu ya. Jadi bentuknya avatar. Terus kemudian mereka akan punya wallet, mereka akan terbiasa dengan wallet Web3. Terus kemudian mereka akan bisa melakukan voting secara blockchain base gitu ya, jadi immutable. Semua data transkrip juga kita akan masukkan ke walletnya. Jadi nanti dari company-company yang mau merekrut mereka, mereka bisa akan dicek eh, apakah mereka benar ngambil sertifikasi tertentu, kayak gitu. Em, kita sadar sama seperti membangun platform, kita nggak mungkin bangun platform itu sendirian, gitu ya. Untuk membangun metaverse lebih yang berkaitan dengan digital ID ini, em, kita harus bareng-bareng, gitu ya. Saya senang banget tadi ngelihat presentasinya Isaka, ternyata ada sertifikasi-sertifikasi yang sangat terkait, gitu ya. Mungkin ada beberapa yang kita bisa kerjasamain bareng, gitu. Let's build the digital identity future together. Jadi kita, saya percaya semuanya itu harus kolaborasi, nggak mungkin kerja sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa kayak monopoli. Kalau dulu kan zamannya kayak Google pengen jadi Google Search yang menguasai semuanya gitu. Tapi sekarang eranya kolaborasi. Dunia ini terlalu eh, besar untuk dikuasai sendiri sebenarnya. Bagusnya seperti Elon yang dia buka open source semuanya untuk bisa semua orang berlomba-lomba bikin roket, bikin mobil listrik gitu ya, baterai juga dia open source kan semuanya. Nah, sama sebenarnya kita pengen arahnya ke sana juga, jadi nggak mungkin kita kerjain sendiri. Kita harus bikin standar sendiri, etik apalagi untuk Indonesia gitu ya. Nanti kita bisa jadi sampel. Terlebih AI yang sudah mulai eh, sekarang sudah jadi AI agent gitu ya. Em, kita harus empowering setiap kita untuk eh, mengerti bahwa ownership itu penting juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar jadi komoditas dari sebuah platform, tapi kita juga harus eh, pegang kendali terhadap ownership dari sebuah platform juga gitu. So ada beberapa step yang sebenarnya nanti kita bisa bahas lagi untuk lebih detailnya sebenarnya. Saya pengennya eh, presentasi ini juga bisa membuat kita
benar-benar berpikir ada langkah-langkah nyata yang harus kita lakukan gitu ya. Kita mulai kalau dari Nusa Meta menyadari bahwa kita perlu masuk ke edukasi dan raise awareness-nya. Terus kemudian infrastruktur harus kita bikin, makanya kita bikin negara blockchain untuk jadi sampel. Terus kemudian kita harus bangun kolaborasi bareng-bareng gitu ya, dari pemerintah, dari policy maker-nya ya tentunya, terus kemudian dari para kreator, ada tech innovator, semuanya harus bareng-bareng. Sama Ibu Elda juga, institusi pendidikan gitu ya, itu juga sangat kita sangat senang. Nantinya itu sebenarnya Nussbor akan berkembang ya, jadi turismenya lebih besar lagi. Eh, Nanti turisme Indonesia akan kita masukkan semua ke Metaverse. Kita jadi mau masukin juga ke kurikulumnya BINUS untuk tourism, penggunaan Nusa Studio untuk bisa membantu mereka membuat Metaverse tourism untuk Indonesia. So, sebagai penutup, I believe the future belong to the one who can protect their privacy and build trust on their identity. Jadi, hopefully penutup ini membuat kita bisa berpikir untuk bisa bangun future bersama-sama. Thank you. Saya kembalikan waktunya ke Ibu Pat. Terima kasih Pak Budi eh, atas banyak sekali informasi yang baru ya. Jadi dunia metaverse ini suatu hal yang nggak bisa dihindarkan. Tadi juga dari sisi marketnya sangat besar, mereka akan dewasa dan menggantikan kita. Ya, mereka yang sangat aktif di dunia Roblox, anak-anak kita. Ya, baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh ketik di chat atau juga boleh bertanya langsung. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan satu informasi bagi teman-teman yang baru join. Tadi sudah dipaparkan oleh Ketua ISAKA Indonesia, Pak Bang Harun. Ini saya paparkan kembali bahwa ada open volunteer. Kita akan mulai start nanti informasi ini juga ada di media sosialnya ISAKA. Kita akan open volunteer untuk beberapa posisi. Eh, Jika Bapak Ibu tidak bisa melihat secara jelas, mungkin nanti kita bisa ini ya ada beberapa posisi, ada si lead text baik di director dan juga di executive team dan juga beberapa posisi di bagian government and regulation ini di eksekutif bagian eksekutif team. Research and Education, kemudian ada di Program Office, ada Marketing and Communication Office, ada Membership Office, dan Certification Office. Saya merasa ini adalah satu kesempatan yang sangat bagus bagi rekan-rekan yang join di seminar hari ini juga bisa mengambil bagian sebagai volunteer di ISAKA Indonesia. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand, nanti kami akan persilakan untuk open mic. Namun sebelumnya saya paparkan terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Harun ya. Jadi Pak Harun bertanya kepada Pak Budi terkait dengan challenge terbesar untuk para praktisi GRC dan assurance. Ya seperti Bapak Ibu ketahui kita yang ada di ISAKA itu mostly adalah praktisi di GRC dan assurance. Apakah menurut Bapak Metaverse ini juga bisa diregulate dan kita govern untuk memastikan pengembangannya secure dan reliable ya. Tadi juga Pak Budi sudah menekankan beberapa hal tentang security, reliability, bagaimana trust di digital physical world ini. Silakan Pak Budi. Nanti selanjutnya akan saya persilakan Pak Adi. Ya. Ya, security memang jadi poin penting ya. Kita kita benar-benar harus concern di sana. Cuman untuk saat ini teknologi yang paling memungkinkan untuk menjaga privasi dan security itu sebenarnya memang di blockchain, gitu ya. Nah, tantangan terbesarnya memang sebenarnya karena ini industri baru, gitu ya.
eh, teknologinya juga masih berkembang gitu ya. Semuanya juga masih meraba-raba. Tapi begini, policy policy dari pemerintah memang challenge banyak sebenarnya challenge-nya ya. Em, Kalau saya lihat challenge-nya lebih ke arah sosialisasi. Kalau saya lihat ya. Jadi kita tidak terbiasa, sudah terlalu nyaman dengan Web 2. Kita lupa kita harus boost teknologi kita untuk jauh ke depan. Kita hanya ngelihat negara lain kebanyakan. Kita hanya memakai saja gitu ya. Itu kita tidak terbiasa untuk berkompetisi dengan mereka. Dari R&D-nya kayak kayak Nusa Meta mengembangkan ini kan bisa dibilang Roblox-nya Indonesia gitu ya. Itu adalah hal yang bisa diketawain gitu sebenarnya. Ngapain bikin yang sudah ada gitu sebenarnya. Padahal kalau di Cina mereka malah bikin saingannya gitu ya. Mereka ready untuk bersaing. Di kita tidak sebenarnya. Kita kebanyakan yang ada tapi ya pakai aja gitu. Saya lihat arahnya ke sana. Challenge-nya lebih ke edukasi. Kita harus membiasakan kita untuk bersaing dengan industri global karena memang persaingannya memang demikian. Gitu. Tadi pertanyaannya kurang lebih challenge-nya aja atau ada yang lain ya? Coba. Maaf, dari sisi security dan ya selain etik ya, dari sisi security dan juga yang ditanyakan em, ya reliability-nya. Ya, kalau reliability memang saya lihat memang blockchain sih. Memang harus ke arah sana gitu ya. Challenge-nya memang mengajarkan tentang blockchain sebenarnya. Blockchain sendiri jarang kita lihat penggunaannya. Padahal itu sebenarnya satu terobosan yang sangat baik gitu ya. Saya lihat ketika kita menjelaskan tentang blockchain juga memang banyak yang tidak begitu mengerti gitu. Kalau di dunia malah sudah nyaman dengan yang web 2 saja, cloud based segala macam. Padahal kita bisa go go web 3 sebenarnya kayak gitu. Yep. Baik, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya saya persilakan Mas Adiawan. Pak Adiawan boleh open mic kalau mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Bu Patricia. Mudah-mudahan selesai terdengar jelas ya. Eh, Terima kasih Bu Elda, Pak Budianto atas apa namanya presentasinya yang sangat baik gitu ya. Dan mungkin saya juga setuju dengan Pak Budianto. Tadi kita harus punya sendiri emang ya apapun itu karena ya dengan adanya isu tarif dan lain-lain yang terakhir-akhir ini lagi marak, kita harusnya sudah bisa menunjukkan pada kita bahwa kita emang harus punya sendiri, tidak bisa tergantung dengan orang lain atau bagi negara lain. Kemudian kembali ke tadi yang presentasi ya. Kalau saya lihat ini metaverse ini sebetulnya menarik ya, terutama pertama untuk pemerintah ya, karena ya kebetulan di banyak kegiatan dengan teman-teman di pemerintahan. Untuk di pemerintah daerah misalkan ya, ini bisa dipakai untuk misalkan promosi ya. Tapi promosinya misalkan dengan misalkan gamer menyelesaikan misi tertentu gitu ya, terus dapat tiket gratis ke Borobudur misalkan ya, contoh gitu. Tapi tidak hanya itu, tapi juga bisa meningkatkan awareness misalkan kebersihan ya. Jadi apa quest-questnya misalkan tadi ada apa mengukur sampah, kemudian menjaga situs dan seterusnya, itu bisa. Nah, kemudian untuk pemerintah pusat dan daerah juga bisa dipakai untuk melakukan pemantauan pemeliharaan situs ya. Sekarang ada yang rusak di mana ada solusinya, kemudian perencanaan spasial lingkungannya, misalkan untuk di mana sih harusnya kita meletakkan tempat sampah atau fasilitas umumnya, harusnya di mana, WC di mana gitu ya, tempat ibadah di mana di sekitar Borobudur itu tanpa merusak apa namanya pemandangan gitu ya. Kalau kebanyakan apa, fasilitas juga kadang-kadang merusak pemandangan. Nah, jadi mungkin ini pertanyaan atau bisa jadi pertanyaan, bisa jadi juga usulan kajian gitu ya. Yang pertama, sebetulnya yang sekarang ini
berapa persen sih tingkat akurasinya dengan skill Borobudur-nya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian berapa lama sih membangun model ini gitu ya. Kemudian ini akan terkait dengan berapa orang biayanya, kemudian berapa orang ini yang harus dilakukan untuk membangun ini, biayanya berapa gitu ya. Tentunya semakin dia menunjukkan apa ke realnya pasti semakin tinggi biayanya. Tapi apakah ini sudah pernah dikaji atau belum saya belum tahu gitu ya. Kemudian tentunya kita butuh bandwidth minimal yang diperlukan dan spesifikasi infrastruktur yang dibutuhkan terutama untuk jumlah user tertentu yang simultan misalkan 1.000 user per detik misalkan basisnya saya nggak tahu gitu ya. Dan terakhir pengamanan siber apa saja yang perlu dilakukan ini tadi sudah sempat dijelaskan terkait legal identity tapi mungkin apa ada lagi gitu ya yang selain itu. Dan yang terakhir perkiraan biaya peliharaannya berapa. Ini pasti kalau teman-teman di pemerintahan pasti akan menanyakan ini biasanya. Mungkin itu saya kembalikan ke Pak Budi dan Bu Elda. Terima kasih. Ya, silakan Pak Budi dan Bu Elda boleh langsung menjawab. Pertanyaannya susah ya. Tadi apa ya Bu Pet? Akurasi apa tadi? Maaf Ya, Pak. agak Banyak soal, keakurasian antara banyak banget real soal. world, dengan realita, terus tadi juga eh, waktu yang dibutuhkan untuk bangun model, terus biaya pembangunan model sama biaya pemeliharaan. Jadi seandai-andainya Pemda ini mau investasi nih ya. Oke. Oke, baik. Saya coba jawab yang saya bisa jawab ya, Pak Adiawan Sugiharto. Salam kenal, Pak. Itu backgroundnya belakang kita semua kayak tahu ya, University Indonesia ya, dari e-Government Lab UI ya, Pak ya. Prof. Ya, ya, Prof. benar. Nizar saya kenalnya sama Prof. Nizar ya, karena beliau dosen di BINUS juga, yang saya yang sering ngajarin saya sistem SLR. Ya. Kalau tadi akurasi ya Pak, yang jelas pada saat proses pembuatan apa environment 3D-nya, kurang lebih saya bolak-balik ke Borobudur tuh 3 kali ya Pak, dan itu memang dipotret secara langsung, kemudian juga melalui ada website Candi Borobudur, ada 360-nya kan Pak ya, ada 360-nya, saya juga, wah itu berulang kali sih, kalau itu berapa, ratusan kali ya, untuk terus melihat ininya untuk develop 3D asetnya gitu ya. Jadi kalau tingkat akurasinya, saya rasa itu sudah cukup bisa mewakili ya, apa namanya, antara yang real dengan yang 3D-nya gitu ya, Pak Adiawan ya. Kemudian saya develop modelnya tadi ya. Saya mulai riset itu pertengahan 2022 Pak, Juni. Juni 2022 saya mulai riset. Itu pertama kali juga, maksudnya pertama kali saya ke Candi Borobudur dengan tujuannya riset gitu ya. Kemudian di 2023 sekali dan di 2024 sekali karena sudah kenal dengan pengelola candinya. Tadi yang Bapak sampaikan itu ya, kalau apa ada kemudahan akses segala macam gitu-gitu ya Pak. Memang itu harus eh, apa namanya diskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata daerah Magelang sana ya Pak ya. Sudah ada beberapa apa namanya istilahnya invitation untuk diskusi lebih lanjut karena Candi Borobudur tuh unik dan menariknya ada Kemenpar di situ, ada Kemenkebut di situ ya. Correct me if I'm wrong, Bapak Ibu, kalau yang lebih tahu. Ada juga BOB, Badan Otorita Borobudur, itu lain lagi Pak, gitu ya. Apa namanya? Karena ekosistemnya cukup cukup luas gitu kan. Ada pelataran, ada candinya, ada kafenya, ada itunya. Nah itu masing-masing beda tuh Pak, yang ngelolanya ternyata gitu ya. Jadi itu sih gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan teknis yang lain, memang salah satu challenge tantangan ya, kalau nggak dibilang kendala, tantangan gitu ya, biar positif. Ketika melakukan riset itu, waktu saya black box testing itu Pak, jadi uji coba aplikasinya, Candi Borobudur di bawah kaki gunung gitu ya Pak, cukup dingin kan di sana, kondisi internet nggak stabil, jujur aja ya. Saya bawa-bawa VR gitu ya, bawa-bawa VR sama student saya. Kemudian purposive apa namanya random sampling, betul-betul tanya turisnya, minta mereka coba gitu ya. Memang internet yang jadi challenge gitu ya.
Nah, kalau waktu saya testing di BINUS lebih stabil sih Pak gitu ya. Saya lupa berapa megabyte per second ya kemarin ya Pak Budi. Banyak dibantu oleh timnya Pak Budi ya kalau hal secara teknis sekali gitu ya. Tapi memang membutuhkan internet yang sangat stabil gitu. Mungkin itu yang bisa saya respon Bu Pat. Silakan Pak Ya, Budi. Pak Budi silakan. Ya, tadi ngomongin 3D akurasi, tadi saya satu lagi saya lupa sebenarnya pertanyaannya. Itu Pak terkait internet, stabilitas internet gitu-gitu. Oh, stabilitas Biaya, internet ya. Pak. Biaya. Bapak selaku company, Pak. Ya, ya, Oke. ya, Tadi kalau 3D pengembangannya itu sekitar 1 sampai 3 bulan untuk yang bantuin Ibu Elda. Sebenarnya cukup cepat ya. 1 bulannya udah jadi sebenarnya kelihatan tinggal polishing-polishing sampai 2 bulan lagi itu karena ya kita sesuaikan sama tesisnya Ibu Elda. Terus kemudian cara akurasi eh, karena ini kita menyesuaikan juga ya. Device-nya kan terbatas. Jadi kita nggak bisa pastikan itu sampai 100% akuratnya yang detailnya ya. Tapi kalau secara positioning dan segala macam kita bisa pastikan itu akurat. Cuma memang detailnya nggak bisa sedetail yang asli. Terus secara internet memang minimum kita untuk ngejar experience yang enak memang harus cukup kenceng lah ya. Internetnya at least 4G kayak gitu. Terus kemudian cara biaya. Sebenarnya kalau bisa bikin sendiri sih gratis ya, cuman bayar servernya aja. Eh, ya, kalau kita yang bikinin memang kena cas, tapi kalau buat Ibu Elda saya kasih gratis. Ya, jadi harus buat disertasi, Pak. Nanti disupport oleh Nusa Meta. Baik, em, karena waktu juga terbatas, ada satu pertanyaan lagi dari chat. Tadi kan Pak Budianto sempat mengusulkan bagaimana menyampaikan kerjasama dengan sekolah ya, bagaimana kita mulai membentuk apa ya eh, digital identity kita melalui blockchain. Nah, ini ada pertanyaan, itu bukannya mahal gitu ya? Terus, apakah ada solusi yang lebih ini ya teknologi yang nggak costly dan juga bagaimana mengukur return on investment dari project-project metaverse, Pak? Itu ada dua pertanyaan buat Pak Budianto. Silakan, Pak. Ya, kalau yang pertama ya teknologi metaverse terkait simulasi, nampaknya menarik sebenarnya media belas untuk oke. Ya, blockchain sebenarnya kan itu teknologi masa depan ya. Jadi bukan masa depan, masa kini sebenarnya. Cuman jarang ada yang mau pakai. Secara security kan kita sudah tahu edit value-nya dia immutable, terus kemudian lebih secure gitu ya. Terus kemudian datanya tetap decentralized. Jadi nggak cukup cuman ngehack satu, tapi harus ngehack semuanya kalau mau ngehack blockchain gitu. Terus kemudian dia prinsipnya kan kayak peer to peer. Secara eh, kekuatannya ada di sana. Kelemahannya juga ada ternyata sebenarnya. Karena dia menggunakan banyak visi, ya kita ada yang namanya gas fee. Ya, kayak blockchain sudah terlalu besar, Bitcoin sudah terlalu besar gas fee-nya gitu. Nah, tapi kalau untuk yang kita develop sendiri, karena kita sistemnya adalah proof of authority, kita memang membatasi untuk node-nya gitu ya. Jadi itu tidak terlalu besar, cost-nya sangat murah sebenarnya. Karena dengan Pi aja udah bisa. Nah, jadi untuk melakukan processing seperti eh, coin transaction gitu ya, terus kemudian reward transaction, jadi eh, memberikan reward atau sertifikasi yang berupa nilai itu cukup ringan, hanya dengan Raspberry Pi aja udah cukup. Jadi wattnya juga rendah, cuman sekitar hmm, 30 watt kalau nggak salah gitu ya, 30 sampai 60 watt. Jadi tergantung dari pemakaiannya juga. Dan jumlah transaksinya juga lumayan tinggi. Consider dengan jumlah transaksi kita kebetulan juga adalah diinvest juga sama Salim gitu ya. Jadi dari Salim Group tuh ada namanya jaringan Prima. Mereka juga sharing transaksi di ATM mereka sebenarnya kalah loh sama blockchainnya yang kita develop gitu katanya. Gitu. Em, terus kemudian itu memang sebenarnya kalau ditanya
haruskah menggunakan blockchain? Dibilang harus enggak sebenarnya. Tapi kalau mama security itu menjadi concern gitu ya, eh, saya rasa blockchain adalah solusinya gitu. Karena memang namanya tercentralized. Ini saya ngobrol sama namanya Pak Gildas. Dia bilang begini, dia kan pas pakarnya cyber security ya, sering dipakai juga sama kepolisian. Dia bilang begini, kesalahan kita untuk masalah security itu adalah going digital. Dia bilang, going digital aja udah salah, apalagi going online katanya. Karena kita tuh tidak disiapkan security-nya dulu, tapi online dulu, baru security-nya menyusul. Nah, bolongnya masih banyak, terus kemudian dihajar lagi eh, apa banyak bolongnya, tapi kita tetap online. Nah, itu bolongnya sebenarnya kalau dia mau dibilang bolongnya di mana, banyak sekali katanya. Banyak sekali bolongnya sampai dia tidak mau pakai WhatsApp. Kontak dia aja harus pakai messenger yang dia bikin sendiri gitu. Kalau ada yang kenal dengan Pak Gildas, begitu. Ya. Nah, begitu. Jadi kalau memang mau benar-benar kita tidak mau data kita tersebar kayak yang kejadian di Indonesia berapa kali gitu ya, sampai imigrasi juga kemarin sampai dikasihani sama hackernya sampai dibalikin, ya kita harus going that way sebenarnya. Kita harus ke blockchain dan kita harus mulai dengan anak-anak ini supaya terbiasa gitu. Terus kemudian yang nomor dua, bagaimana apa parameter yang digunakan? Sebenarnya parameternya kalau metaverse tentunya ekonominya. Jadi kalau ekonominya berjalan, platformnya itu ada yang membiayai. Jadi kalau kita ada yang kita kenal yang namanya tokenomic gitu ya. Di penyediaan not kemudian dapat insentif. Terus kalau yang pakai menggunakan blockchain-nya dia harus bayar walaupun ringan gitu ya, sesuai dengan pemakaiannya. Nah, ini akan tersebar untuk membiayai para pengguna not gitu. Nah, sebenarnya tokenomic ini yang harus kita ajarkan juga gitu. Apakah ada perbedaan pengukuran dengan project implementation server lain? Ya, jumlah transaction segala macam itu masih sama sih. Jadi semakin banyak transaction, tentunya semakin besar juga nilai ekonominya. Jadi kurang lebih sebenarnya semuanya sama, tapi kalau ekonomiknya walaupun kecil berjalan, sebenarnya itu sudah menjadi tolak ukur ROI-nya gitu. Baik, terima kasih Semoga Pak. menjawab. Mm-mm. Ya, terima kasih Pak Budianto, juga Bu Elda. Yang satu yang saya dapat bahwa metaverse ini adalah tidak bisa kita hindarkan. Kita harus masuk ke dunia digital physical world dan juga tadi digital karakter juga masuk ke dunia kita ya, dunia fisik. Mari kita prepare dan sangat menarik tadi bagaimana metaverse ini juga bisa mendukung kemajuan ekonomi pariwisata. Nah, sebelum kita masih ada satu sesi games, yaitu kita akan memberikan 3 kuis buat dan yang bisa menjawab dengan baik dan benar dan tercepat nanti di chat bisa mendapatkan hadiah. Namun sebelumnya kita akan foto bersama dulu. Silakan Mbak Rifko untuk pandu kita dalam foto. Bapak Ibu boleh open cam sebentar atau tampilkan avatarnya juga boleh Bapak Ibu. Kita akan masuk sesi foto bersama. Silakan Mbak Riko untuk pandu kita. Oke, siap. Kita mulai dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu yang mau menyalakan kamera, saya persilahkan terlebih dahulu. Kita mulai dari yang hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sebentar sekali lagi. Di hitungan 1, 2, 3. Oh, terima kasih banyak Bapak Ibu. Monggo Bu Elda, Bu Pat kalau mau mulai untuk sesi tanya jawab, sesi Ya, gamesnya. baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya semua. Kita akan tampilkan kuis. Cara menjawabnya, Bapak Ibu cukup ketikkan jawabannya apakah A,
atau B atau C di chat. Nanti kami akan ngelihat siapa yang menjawab yang paling cepat dan benar itu yang akan mendapatkan hadiah. Akan dihubungi oleh tim dari ISAKA. Baik, are you ready, Bapak Ibu? Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Silakan, Mbak Riko, kita tampilkan pertanyaan pertama. Siapakah yang menulis hasil penelitian dengan judul A Design Science Research Methodology for... Wah, ini langsung nih. Jawabannya sudah ada yang menjawab dengan benar? Saya lihat, oh sudah ada yang menjawab dengan benar. Congratulations ke Pak Paulus Pugu Dwi Jasena. Pak Paulus, ya Pak Paulus masuk duluan ya daripada Pak Adiawan. Jadi Pak Paulus nanti akan berhak mendapatkan hadiah, akan dihubungi oleh tim ISAKA. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Are you ready? Mari kita lihat pertanyaan kedua. Proyek Weir Group yang fokus mengembangkan ekosistem metaverse dengan avatar untuk edukasi, ekonomi kreatif, dan eksplorasi budaya lokal di dunia digital Indonesia adalah... Mari kita lihat. Itu Wah, mulai ini dari yang benar semua nih. mulai dari yang mana Bu Pet, bingung tuh kan nentuinnya. Dan Mur dari chat yang masuk ya. nggak maksudnya mulai Pak Noval atau Pak Soeharno Arif ya nih yang mulai jawab B benernya nih. Kita lihat dari waktunya. Mbak Rifko bisa ini ya. Oke. Ibu Christina Dona yang pertama. Iya, Ibu Christina Dona ya yang pertama. Oke, berarti kita kasih jeda dulu sebentar ya. Ini udah ya, menitnya udah ganti. Jadi kita bisa identify mana yang duluan. Baik, yang pertanyaan yang ketiga, silakan. Apa nama land yang Elda miliki di dalam Nusa Meta? Yeay. Kita lihat dari yang mulai 855. Oke. Pak Paulus karena udah mendapat ya yang pertama ya. Jadi menjadi Ibu atau Bapak Astianto Wibowo. Ya. Oke, Mbak Rifko sudah dicatat ya, akan dihubungi. Bapak Ibu, dengan selesainya games kita dan juga tadi sudah dipaparkan materi yang sangat terobosan menurut saya oleh Bu Elda, Bu Dr. Siti Elda Hira, dan dengan teori Hireranya dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Budianto sangat mencerahkan kita dan juga bisa perspektif ke depan apa yang akan terjadi ya. Tunggu saja kita lihat apa yang ada di Nusa Meta mungkin nanti akan come to our real world. Terima kasih kontribusinya Bapak Ibu. Sampai saat ini masih ada 140 peserta, tadi dari peaknya 157 peserta. Dan nantikan monthly talk session di bulan Mei yang tak kalah menarik. Tunggu terus ikuti media sosial ISAKA untuk mendapatkan update. Dan saya juga terus menghimbau Bapak Ibu bisa lihat juga nanti 30 April ada open for volunteer di level eksekutif dan juga level director. Terima kasih sekali lagi, applause buat Bu Elda dan Pak Budi. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu masing-masing. Selamat malam. Malam semuanya. Terima kasih Bu Pet, Selamat Pak malam. Budi, Terima kasih Terima Pak kasih Budi, waktunya. Bu Elda, board makasih member semua. Pitaka, Sampai jumpa. makasih teman-teman.